Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope your day is always happy. Back again with our group. On this occasion, we will presentation the material of auxiliary verb. First of all, I want to say thank you very much to Mr. Ridani Fiji as our leader. Before starting the presentation, I will introduce our group. And the first one is Ahmadiyah with NPM 21.14.0138. Next is Aisyah with NPM 21.14.0143. Next is Ekarania with NPM 21.14.0150. And next is Fitri Nurrahma with NPM 21.14.0140. And next is Munawwarah with NPM 21.14.0145. And the last one is Nurjana with NPM 21.14.0146. And next, I want to explain auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja yang memberikan fungsi pada struktur atau grammar dalam bahasa Inggris. Auxiliary verb bisa dikatakan sebagai kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain untuk melengkapi kata kerja utama, auxiliary verb juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Nah, maka dari itu, auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Kata bantu ini digunakan untuk memperlihatkan tense, aspek, modal, penekanan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah clause atau kalimat, kata kerja bantu ini biasanya muncul sebelum kata kerja utama. Next is primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb adalah auxiliary verb yang merupakan kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Selain itu, kata kerja bantu ini digunakan untuk memberi karakter pada bentuk waktu tense dan tidak memberikan tambahan makna pada kata kerja bentuk utamanya. Nah, dalam kelompok kerja ini biasanya digunakan di semua bentuk tense bahasa Inggris. Kenapa? Karena primary auxiliary verb ini disebut juga sebagai kata kerja bantu. Nah, maka dari itu pasti akan diikuti kata kerja utamanya. Primary auxiliary verb ini terdiri dari be, do, dan have. Berikut penjelasan cara penggunaannya. Yang pertama, penggunaan primary auxiliary verb pada be. Be ini hanya dianggap sebagai primary auxiliary verb jika terdapat kata kerja utamanya. Be ini bisa digunakan untuk membentuk beberapa bentuk tense seperti present continuous, past continuous, dan future continuous. Dapat pula dikombinasikan dengan have untuk membentuk present perfect continuous, past perfect continuous, dan future perfect continuous. Selain itu, be juga dapat digunakan untuk membentuk pasif. For example, 1. We are discussing a problem at the moment. 2. He was attending a party. 3. Your cake is being eaten by him. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan primary auxiliary verb pada have. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan have akan berubah menjadi has ketika kita menggunakan subjek he, she, dan it. Dalam bentuk past atau masa lampau, have ini akan berubah menjadi had
Nah, had ini digunakan untuk semua subjek. For example, 1. I had lived in Yogyakarta since 2006. 2. She has written it. 3. She had finished her homework. Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan primary auxiliary verb pada do. Do terbagi menjadi 3, yaitu ada do, does, dan did. Do dan does digunakan pada saat present tense dan did digunakan pada saat past tense. Subjek I, you, we, they menggunakan do, sedangkan subjek he, she, it menggunakan does. Untuk did sendiri itu bisa digunakan untuk semua subjek. Penggunaan do ada banyak. Biasanya do digunakan untuk menunjukkan perfect tense dan mengajukan pertanyaan seperti question tag, yes or no, dan why question. Nah, selanjutnya bisa membentuk kalimat negatif dan bisa juga untuk mengekspresikan similarity atau persamaan. For example, 1. I do not study. 2. You don't remember my name, do you? 3. Did he love me? Selanjutnya, modal auxiliary verb. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan modal auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang memiliki arti sendiri dan akan melengkapi makna dari kata kerja utama. Sehingga kata kerja jenis ini akan membantu dalam memperkuat penjelasan yang terkandung di dalam kata kerja utama. Untuk membantu dalam penjelasan tersebut, modal auxiliary verb selalu diletakkan sebelum kata kerja utama, walaupun tidak selalu tepat di belakang kata kerja utama, namun diletakkan selalu di belakang. Kata kerja ini terdapat banyak jenis dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, jenis-jenis beserta fungsinya, yaitu can. Can diartikan bisa atau dapat. Modal ini digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan dan meminta izin. Example, I can speak English fluently. Can I borrow your pen? Kemudian, cloud. Cloud memiliki arti yang sama dengan can. Yang membedakannya ialah cloud ini menunjukkan ability atau kemampuan di masa lalu. Example, you could run faster than me 1 year ago. Yang selanjutnya, could you help me? Selanjutnya, may. May memiliki arti boleh atau mungkin. Digunakan untuk menyatakan possibility atau kemungkinan di masa sekarang atau masa depan, dan terlihat lebih sopan dari can. Example, you might forget the embarrassing incident now. Selanjutnya, may I borrow your book? Kemudian, make. Make merupakan bentuk lampau dari may. Namun, dalam pemakaiannya bisa mengungkapkan masa kini atau masa yang akan datang. Example, they make every now. Kemudian, will I have cleaned the room make I feel with my friends. Selanjutnya, will. Will diartikan akan atau mau. Will digunakan untuk menyatakan suatu kemauan, membuat keputusan secara spontan dan membuat prediksi. For example, 1. I will visit you. 2. The set room will come tonight. Berikutnya ada would. Penggunaan would sama dengan penggunaan will. Yang membedakannya hanya saja would ini terlihat lebih sopan dibandingkan will. Selain itu, dapat digunakan untuk menyatakan sebuah kemungkinan serta tindakan yang ingin dilakukan di masa lalu. For example, 1. I would attend to your party. 2. Would you close the door please? Selanjutnya ada shall. Shall digunakan untuk menyatakan suatu rencana. Shall ini hanya digunakan pada first person atau orang pertama, yaitu I dan we. Shall sangat jarang digunakan
karena modal verb ini digunakan untuk menyatakan kewajiban atau obligation pada situasi formal. For example, 1. We shall read a book every day. 2. The human resource manager shall report the employee performer. Selanjutnya, should. Should diartikan seharusnya atau sebaiknya. Modal verb ini digunakan untuk memberi suggestion atau saran, atau advice atau nasihat, dan untuk melakukan sesuatu. Nah, for example, 1. You should stay here. 2. You shouldn't go to work before you are fully recovered. Selanjutnya, must. Must diartikan pasti atau harus. Modal verb ini digunakan untuk keharusan atau mengekspresikan kewajiban atau kebutuhan dan bisa digunakan untuk larangan. For example, 1. Sorry, I must go home now. 2. You mustn't give up. Selanjutnya, ought to. Ought to artinya seharusnya atau sebaiknya. Ought to ini digunakan untuk mengungkapkan kebenaran objektif. Nah, maksudnya itu hal-hal yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita kerjakan dan tidak bisa kita hindari. Nah, terkait itu dengan nuansa makna ini. For example, 1. You ought to wear the gray-white uniform on Monday. 2. According to sign, we ought to not to stop here. Thank you for watching this video and thank you for your attention. I hope our presentation is easy to understand, and if it is unclear, you can ask to our group. And the last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.